Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Sebuah nasihat perkawinan. Benarkah sebuah nasihat dibutuhkan dalam suatu perkawinan yang biasa disebut dengan nasihat perkawinan? Kalau tidak perlu, mengapa selalu nasihat itu muncul di setiap acara pernikahan? Bahkan tidak jarang bagi mereka yang kaya raya mengundang penceramah yang kondang dan tentunya sangat mahal. Namun tetap saja tidak dapat dipungkiri, pasangan pengantin itu tidak jarang harus bisa cerai hanya beberapa tahun, bahkan beberapa bulan setelah perkawinan. Masihkah nasihat perkawinan itu diperlukan? Hal ini tidak ubahnya latihan menendang penalti yang disiapkan untuk menghadapi final yang berkesudahan seri di suatu final pertandingan sepak bola. Suasana pertandingan final dibanding dengan suasana latihan tentu saja berbeda. Suasana hati yang tegang seringkali menjadikan keahlian teknik tidak berfungsi. Demikian juga halnya dengan dunia rumah tangga. Ketika terjadi pertengkaran, percekcokan dalam suatu rumah tangga, suasana panas dan tegang selalu hadir. Maka apalah artinya nasihat perkawinan? Namun dalam suatu pesta perkawinan, rasanya hambar jika tanpa nasihat perkawinan. Meskipun nasihat itu hanyalah suatu wacana atau keterangan saja, namun nasihat tetaplah nasihat. Jika dipraktekkan, tentu manfaatnya besar sekali. Jika tidak, sia-sia belaka nasihat itu. Jika nasihat itu dibutuhkan, maka hal pertama yang harus diketahui adalah hakikat perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu? Seperti yang kita lihat dalam kenyataan, perkawinan menyatukan dua orang yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan, penyatuan dua pribadi yang berbeda. Penyatuan inilah yang disebut perkawinan. Namun penyatuan ini jugalah yang seringkali menjadi dinamika atau problema dalam perkawinan itu sendiri. Ketika penyatuan itu lancar, amanlah bahtera rumah tangga itu sampai di pulau bahagia. Namun jika penyatuan itu gagal, maka tenggelamlah bahtera itu. Pisahlah pasangan itu. Lancarnya penyatuan atau suksesnya penyatuan itu tidak harus satu selera, satu hobi, satu pemahaman atau satu pengertian. Hati-hatilah dengan kalimat kita harus saling mengerti. Tuntutan untuk saling pengertian bagi satu pasangan seringkali menjadi bumerang, di mana satu pihak menuntut agar pihak lain mengerti sebagaimana dia. Cukup satu saja yang mengerti dan segera mewujudkan pengertian itu dalam bentuk pelayanan. Pemimpin adalah pelayan. Demikian kata bijak yang pas untuk pemimpin yang ideal. Figur bapak yang mengerti, tahu diri sebagai pemimpin yang ditindaklanjuti dengan pelayanan adalah kunci keluarga yang harmonis. Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Kunci Baiti Jannati adalah pelayanan, di mana ada kesadaran untuk melayani dari satu pihak atau bahkan dua belah pihak. Maka Baiti Jannati bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab pelayan tujuannya jelas, melayani atau memuaskan pihak yang dilayani. Ketika dorongan untuk memuaskan pasangan itu selalu hadir, bahkan mendominasi di setiap pemikiran, di setiap saat, maka saling menuntut
apalagi saling menyalahkan pasangan, itu suatu hal yang mustahil. Contoh kecil adalah mencuci piring, gelas, sendok, dan sebagainya. Meskipun itu dianggap pekerjaan perempuan, namun jika pihak laki-laki mau dengan sadar membantu, itu akan lebih baik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Satu pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan bila dilakukan dengan gotong royong, bekerja sama, dan membiasakan diri untuk bermusyawarah. Hal-hal seperti ini akan dapat diwujudkan jika ada kesamaan tujuan, kesamaan keyakinan, kesamaan iman, di mana selalu saling memaklumi karakter masing-masing. Banyak sekali pasangan yang akhirnya kandas karena beda keyakinan atau beda agama. Cinta yang begitu besar di awal perkawinan seringkali mengabaikan perbedaan ini. Namun seiring berjalannya waktu, ketika cinta mulai tergerus oleh waktu, maka perbedaan kecil akan mudah muncul dan menjadi besar, dan tak jarang pula menjadi pertengkaran. Sehingga agama apapun tidak menyarankan perkawinan beda agama atau beda keyakinan, terutama bagi umat Islam. Bila beda keyakinan, tidak akan pernah ada istilah sholat berjamaah, di mana laki-laki berfungsi sebagai imam dan perempuan sebagai makmum, sebagai simbol pemimpin dan yang dipimpin. Bila kita sadar sumber bahagia adalah Tuhan, bagaimana jika Tuhannya berbeda? Untuk mendapatkan Tuhan yang sama untuk semua agama, untuk semua keinginan jauh lebih sulit daripada mencari jodoh untuk perkawinan secara fisik. Hanya kita yang telah sadar hakikat perkawinan, yaitu persatuan antara khalik dan makhluk, persatuan antara jasmani dan rohani. Hanya yang telah sadar hal seperti inilah mereka yang mampu melampaui perkawinan beda agama secara formal. Dan hal seperti ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, atau boleh dibilang adalah suatu hal yang sangat langka. Adakah kita termasuk makhluk yang langka? Sekian dulu wajangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.